Halo guys, saya Ziana Yupahira, NPM 232170105. Di sini saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi keindahan dan keunikan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum sih Sulawesi Selatan itu di mana? Kalau belum pada tahu, kita cek video ini dulu ya guys. Indonesia is the most beautiful land in the universe. It's not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, bahkan aku di Samangkarang, bahkan aku di Samangkarang. Oke, setelah tadi kita menyimak video Sulawesi Selatan, nah jadi Sulawesi Selatan itu adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Ibu kota Sulawesi Selatan ini adalah Makassar, yang merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi serta budaya di Sulawesi Selatan. Nah guys, ini adalah peta tematik Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan ini memiliki sejarah panjang yang dimulai dari keberadaan kerajaan besar seperti kerajaan Goa, Bone, dan Makassar yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan politik di wilayah tersebut. Penjajahan Belanda pada abad ke-17 membawa perubahan signifikan dengan jatuhnya kerajaan tersebut ke tangan kolonial. Setelah Indonesia merdeka, Sulawesi Selatan ini menjadi provinsi tersendiri pada tahun 1950 dengan Makassar sebagai ibu kota. Dan saat ini Sulawesi Selatan dikenal dengan keberagaman budaya dan etnisnya seperti Bugis, Makassar, dan Toraja, serta potensi ekonomi yang berkembang, terutama di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Nah, Sulawesi Selatan ini terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan budaya di Indonesia bagian selatan dengan identitas yang kaya akan sejarah dan tradisi lokal. Oke, selanjutnya kita masuk ke kondisi fisik Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, letak astronomisnya segini guys. Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Selatan Laut Flores, Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, Barat Laut Jawa, dan Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayahnya, Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki luas wilayah 46.717,72 km persegi. Sedangkan topografi di Sulawesi Selatan ini ada pegunungan, dataran rendah, lembah, dan pantai. Nah, topografi ini mendukung keberagaman alam yang kaya serta berkontribusi pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan ini. Sedangkan iklim di Sulawesi Selatan adalah iklim tropis basah. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke kondisi sosial dan budaya di Sulawesi Selatan. Setelah saya google di BPS, ternyata populasi di Sulawesi Selatan jumlah penduduknya mencapai 9,5 juta jiwa. Banyak ya teman-teman. Mata pencahariannya itu ada di pertanian, perikanan, perdagangan, kehutanan, dan perkebunan. Sedangkan agamanya 88,33% memeluk agama Islam, 10,35% Kristen, 8,11% memeluk agama Protestan, 2,25% memeluk agama Katolik,
1,2% memeluk agama Hindu, dan 0,25 memeluk agama Buddha, dan 0,04 memeluk agama Konghucu. Jadi di Sulawesi Selatan ini kebanyakan menganut agama Muslim ya teman-teman. Nah, bahasa di Sulawesi Selatan ini menggunakan bahasa ada Bugis, Makassar, Raja, Luwu, Ampi, Wolo, Maiwa, Seko Jawa, Dentong, Sunda, Palinjo, banyak banget ya teman-teman. Dan di Sulawesi Selatan ini ternyata juga menggunakan bahasa Indonesia nih teman-teman. Sedangkan suku yang ada di Sulawesi Selatan itu ada 4. Apa aja sih 4 suku itu? Ada Bugis, Makassar, Mandor, dan Toraja. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumah adat Tongkanan, rumah adat Sulawesi Selatan. Nah, rumah adat Toraja sekaligus menjadi ikon dan rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Tongkanan. Memiliki makna dan filosofi yang mendalam, berasal dari kata tongkan yang artinya itu duduk, di mana mengandung arti bahwa tongkanan itu sebagai representasi simbol yang digunakan sebagai tempat duduk dan berkumpulnya penduduk Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada pakaian adat baju bodo Bugis Makassar. Baju bodo khas Makassar ini adalah pakaian tradisional yang digunakan oleh perempuan saja, perempuan suku bangsa Makassar. Baju bodo ini berasal dari Goa Talo suku bangsa Makassar, Kesultanan Makassar Islam di Sulawesi Selatan, Indonesia. Baju bodo itu juga dikenal sebagai salah satu busana tertua di dunia loh guys, di dunia, bukan hanya di Sulawesi Selatan aja. Nah guys, selanjutnya kita akan perkenalkan makanan khas Sulawesi Selatan. Jadi makanan khas Sulawesi Selatan ada pisang ijo atau es pisang ijo. Es pisang ijo ini adalah sejenis makanan khas suku Makassar di Sulawesi Selatan, terutama di kota Makassar ya guys. Makanan ini itu terbuat dari bahan utamanya itu pisang yang dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau. Nah, memasaknya itu dengan mengukus di dandang. Adonan ini dibuat dengan tepung pewarna makanan hijau, bisa menggunakan pandan mungkin. Kemudian daun suji juga bisa ya. Nah, pisang hijau ini sering ditemui ketika bulan Ramadan tiba, sebab menu pisang hijau ini adalah salah satu menu buka puasa favorit di Makassar ataupun Sulawesi Selatan. Selanjutnya, keseniannya itu ada tari Manimbong. Tari ini adalah tari tradisional Sulawesi Selatan, salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kepada pencipta. Penari ini biasanya jumlahnya 20-30 orang dengan menggunakan tameng yang bermotifkan corak khas Toraja dan parang kuno. Nah, selanjutnya ada upacara adat Manene. Manene ini adalah kegiatan upacara adat yang memadukan upacara kematian, seni dan ritual, bahkan sebagai perwujudan dan rasa cinta kepada leluhur atau kepada nenek moyang, tokoh atau kerabat yang sudah meninggal dunia. Upacara Manene ini juga merupakan bentuk penegakan keberadaan status sosial bagi masyarakat Toraja. Oke guys, selanjutnya di sini ada senjata tradisional Sulawesi Selatan, yaitu adalah badik. Badik adalah pisau panjang dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh penduduk di Sulawesi. Badik ini bersisi tajam, tunggal atau ganda dengan panjang mencapai sekitar 0,5 meter. Seperti bentuknya itu asimetris dan ulunnya kerap kali dihiasi dengan roma. Selanjutnya ada flora khas Sulawesi Selatan, yaitu ada pohon ciwalan. Pohon ciwalan ini adalah sejenis palem yang tumbuh liar di daerah dengan ketinggian hingga mencapai 500 meter dari permukaan laut. Selanjutnya ada fauna Sulawesi Selatan, yaitu yaki atau monyet tola. Monyet hitam Sulawesi Selatan adalah satwa endemik
Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi Selatan. Yaki adalah jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi Selatan, teman-teman. Oke, sedangkan potensi yang ada di Pulau Sulawesi Selatan yaitu ada laut, ada pertanian, ada pariwisata, dan ada pertambangan. Oke teman-teman, setelah kita tadi menjelajahi keindahan dan keunikan Sulawesi Selatan, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu Sulawesi Selatan adalah provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi, Indonesia, dengan ibu kota Makassar. Sulawesi Selatan ini memiliki sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh kerajaan besar dan penjelajahan Belanda. Topografinya itu beragam ya, tadi ada pegunungan, dataran rendah, dan pantai. Sulawesi Selatan ini memiliki populasi 9,5 juta jiwa dengan keberagaman suku, agama, dan budaya. Ekonomi di Sulawesi Selatan ini didorong oleh sektor pertanian, kelautan, pariwisata, dan lainnya, sehingga menjadikan Sulawesi Selatan ini menjadi pusat tumbuhan di Indonesia. Oke nih teman-teman, mungkin segitu aja nih yang bisa saya bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, salah ucapan, atau salah apa. Mohon dimaafkan teman-teman. Mungkin sekian aja nih kita menjelajah Pulau Sulawesi Selatan. Mungkin sekian, terima kasih guys. See you next, kapan-kapan lagi kita menjelajahi Indonesia.